Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Malam ini Selasa 22 November 2022. Saya sedang melaporkan di RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi ataupun RSUD Bunut Kota Sukabumi Jawa Barat, yang dimana rumah sakit ini juga menangani korban gempa Cianjur. Dan saat ini informasi kami dapat dua ruangan yang telah disiapkan sebelumnya telah hampir penuh ataupun penuh untuk pasien korban gempa, sehingga pihak rumah sakit Bunut akan menambah ruangan baru untuk pasien korban gempa. Namun kita belum mengetahui berapa kapasitas ruangan baru untuk korban gempa ini. Kita akan coba berbincang dengan pihak RSUD Bunut ataupun RSUD R. Samsudin SH. Kita masih menunggu, ini tepat di depan instalasi gawat darurat. Informasi yang kami dapat sudah 70 korban lebih, korban gempa Cianjur yang ditangani di RSUD Bunut Kota Sukabumi. Kita masih menunggu untuk menerima keterangan langsung dari pihak rumah sakit terkait pembukaan ruangan baru untuk pasien korban gempa Cianjur yang nantinya akan mampu menampung berapa pasien di RSUD Bunut di ruangan baru yang akan disiapkan nanti. Dan tadi siang pun dari Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan jika memang di RSUD R. Samsudin SH ataupun Rumah Sakit Bunut ini sudah tidak mampu lagi menampung ataupun sudah overcapacity untuk pasien korban gempa, maka pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit swasta untuk menerima korban gempa Cianjur. Dan jika rumah sakit swasta korban gempa Cianjur menolak, maka akan diberikan sanksi. Namun kita belum mengetahui sanksi apa yang akan diberikan nanti jika rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kota Sukabumi menolak pasien korban gempa. Dan saat ini juga kita masih menunggu dari pihak RSUD R. Samsudin SH untuk memberikan keterangan kaitan penuhnya dua ruangan yang telah disiapkan untuk korban gempa Cianjur dan rencana pembukaan ruangan baru bagi pasien korban gempa Cianjur. Nah, ini kita sudah bersama pihak RSUD R. Samsudin SH ataupun Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi. Pak, informasinya ruangan di Bunut, dua ruangan yang telah disiapkan untuk korban gempa Cianjur sudah penuh, Pak. Akan ada penambahan ruangan baru. Baik, untuk sementara ini ruangan kaca teratai atas, kemudian ruangan mawar, tinggal kuota 3 lagi untuk sampai saat ini. Kemudian kita berencana membuka lagi di HMM lantai 4, kapasitas mungkin kurang lebih 7, jadi space-nya masih 10 lagi. Berarti itu sudah sisa 10 bed ya. 10 bed, insya Allah masih kita bisa Sampai menerima. sekarang Pak, sudah berapa pasien korban gempa Cianjur yang dirawat di rumah sakit? Oke. Total pasien masuk akibat gempa kemarin sore itu 73 orang, kemudian yang pulang 8 orang yang udah boleh pulang, meninggal 1, sisanya dirawat. Rata-rata itu anak-anak atau dewasa? Campur, mayoritas dewasa, tapi anak-anak juga ada beberapa. Luka-lukanya seperti apa sih? Sebagian besar mereka trauma tumpul ya, trauma artinya benturan. Kebanyakan juga ada patah tulang, kemudian cedera kepala. Pak, jika nanti satu ruangan yang disiapkan penuh lagi, Pak, apakah akan ada penambahan lagi atau dialihkan ke rumah sakit lain? Untuk tadi arahan Pak Direktur, untuk selanjutnya apabila memang melampaui kuota itu juga, mungkin kita akan evakuasi ke rumah sakit terdekat di Secapak. Mungkin kita sudah koordinasi untuk bisa menerima. Dengan rumah sakit swasta udah koordinasi belum? Tadi kan Pak Wali Kota berbicaranya seperti itu, ada Iya. koordinasi dengan rumah sakit swasta jika butuh penuh akan dialihkan ke rumah sakit swasta. Mungkin saat ini masih dalam komunikasi ya, tapi yang jelas sudah memberi informasi ke kami bahwa ketika nanti kita udah overload, dari yang kita sedia mungkin ke Secapak dulu. Sambil kita menunggu eskalasinya, perkembangan Kondisi selanjutnya. terkini para korban yang dirawat di sini, Pak? Campur-campur sih, ada yang sudah dioperasi, ada yang rencana besok operasi, dan yang rawat biasa, rawat bedah ya, rawat pasien-pasien trauma. Terkait diagnosa
Yang dirujuk ke sini apa aja dok yang bisa diterima di sini atau ada yang bisa? Sebagian besar memang sesuai dengan kasusnya, biasanya kasus-kasus bedah maupun kasus bedah ortopedi. Itu bisa di sini ya? Insya Allah masih bisa, tim kita masih bisa. Pak, kalau misalkan himbauan dari rumah sakit ya terhadap para evakuasi yang ada di Cianjur itu harus seperti apa sih untuk memberikan Baik. Kami berharap teman-teman kita yang ada di TKP untuk bisa memilah-milah, triase mana-mana yang memang bisa dirujuk ke kita dan kemudian memang bisa ditangani di sana atau ke rumah sakit yang lain yang tepat sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Dari teman-teman kita juga dari Samsudin ada juga yang di sana dan kemudian kami berharap di sana bisa triase seperti itu. Nah, triase ini sebenarnya apa saja Pak yang akan ditolak di sini kita? Ya triase dalam artian pemilahan, kemudian jangan sampai ada pasien yang kemudian tidak bisa ditangani di sini terbawa ke sini atau dikirim ke sini, itu nanti akan tidak tepat. Seperti apa contoh? Misalnya cedera tulang belakang, misalnya harus ada subspesialis spine misalnya, tulang belakang yang berat misalnya gitu. Tapi kalau untuk cedera kepala kita ada punya bedah saraf, kita untuk ortopedi punya ortopedi gitu. Jadi mungkin pemilahannya itu yang saya maksud. Sejauh ini Pak untuk dokternya sendiri, fasilitas dokternya seperti apa Pak yang menangani korban? Dokter utamanya masih dokter ortopedi dan kemudian dokter-dokter yang lain sesuai dengan kasusnya. Misalnya kasus bedah umum dan lain. Apakah ada kekurangan Pak? Sampai saat ini masih kita bisa tangani. Akan tetapi kalau memang nanti ada kebutuhan, kemungkinan akan dibantu dengan tim ortopedi mungkin dari Hasan Sadikin bisa dievakuasi ke sini untuk diperbantukan. Saat ini tenaga medis yang disediakan berapa? Tenaga medis dalam artinya Semuanya yang untuk menangani. dokter satu, dokter ortopedi, dokter bedah ada beberapa, ada 4 orang, kemudian yang lain-lain mungkin para medis ya, atau artinya nakes lainnya seperti perawat dan sebagainya. Itu tidak kekurangannya Pak? Saat ini kita mobilisasi aja, kita geser-geser mana-mana yang bisa kita perkuat, misalnya dari rawat jalan kita minta untuk digeser ke rawat inap sehingga kita bisa fokus di sana. Dok, satu lagi dok, ditegasin berapa jumlah hari ini? Baik, tadi kita sudah hitung yang masuk ke sini akibat gempa kemarin 73 orang, boleh pulang 8 orang, meninggal 1 orang, berarti sisanya dirawat. Ya, nama lengkap. Oh, ya, Suprianto, bagian umum kepegawaian. Baik, Tribuners, itu tadi keterangan dari Dr. Suprianto dari Kepala Bagian Umum RSUD RS Samsudin SH ataupun Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi. Dan untuk ruangan baru yang akan dibuka hanya mampu merawat dengan jumlah bed 7, sehingga tadi tersisa 3 bed di 2 ruangan yang sudah disiapkan, sehingga saat ini hanya tersisa 10 bed bagi korban gempa Cianjur di Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi. Baik, Tribuners, sekian yang dapat saya sampaikan. Rizal Jaludin melaporkan dari RSUD RS Samsudin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.